Oke, ya. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai PJ kita hari ini dengan tema In the Grip of Grace, kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih juga untuk kesempatan kami berkumpul hari ini Tuhan di Zoom meeting ini untuk kembali bersekutu bersama, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Selagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi kami, Engkau yang beracara dalam ibadah ini ya Bapa, dan kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah telah menciptakan kita dan juga segala sesuatu yang kita perlukan. Namun karena keinginan manusia untuk menjadi sama seperti Allah, manusia jatuh dalam dosa. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan menceritakan perbuatannya yang ajaib. Dengan penuh syukur, mari kita mengangkat pujian bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Roma 3:23 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Aku mau mengajak teman-teman untuk kembali memeriksa hati kita masing-masing. Memeriksa apakah ada perbuatan kita yang menyakiti hati Allah. Aku akan memberi waktu sekitar 2 menit untuk kita merenungkan hal ini. Mari kita bersama-sama menyadari dosa dan kesalahan kita dan mengakuinya di depan Kristus dengan menyanyikan lagu di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa
Allah kita adalah Bapa yang sangat baik. Ia mau mengampuni kita, seperti yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bersama-sama belajar menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Yonas. Kepada Bang Yonas, aku persilahkan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menyediakan segala sesuatunya bagi kami, termasuk sarana pertumbuhan kami, sarana pengenalan kami akan Engkau. Benar apa yang Tuhan firmankan melalui Rasul Paulus, bahwa firman Tuhan bisa menghantar kami kepada keselamatan dan tetap memimpin kami untuk menghidupi keselamatan itu. Nyata bagi kami ya Allah, bahwa Allah senantiasa membimbing kami, bahkan melalui persekutuan kami sore hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau teduhkan hati kami ya Allah dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu jelas terdengar di tengah-tengah kami dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hamba-Mu yang sore hari ini kembali Engkau utus menjadi pemberita-Mu ya Allah. Engkau tahu hamba-Mu lemah, hamba-Mu terbatas, dan hamba-Mu berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon sekali lagi kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu ini kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga Engkau beri hamba-Mu ini suatu sikap bersahaja dan setia kepada firman-Mu, sehingga Injil Tuhan boleh disampaikan dengan setia dan berkuasa. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan anugerahkan kepada kami ya Allah, hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan bukan sekedar hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu, anugerahkan juga kepada kami hati yang taat untuk melakukan dan hidup di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom rekan-rekan semua, saya akan menggunakan presentasi. Saya berharap presentasi ini sudah sampai ke gadget kalian masing-masing, dan tema yang Tuhan kalian berikan kepada saya cukup menarik buat saya, yaitu Grave of Grace ya. Nah, itu terambil dari saya mengajak kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dan mengikuti pembacaan saya dengan seksama. Demikian ada tertulis. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada
seorang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup di dalamnya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita membahas bagian pengajaran, merupakan kelanjutan dari bahan sebelumnya, yaitu dari creation, fallen, redemption, dan recreation atau consummation, kadang-kadang ada yang menyebutkan demikian, ya. Nah, ini merupakan selanjutan dari worldview keselamatan versi Kristen yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Kita pada minggu sebelumnya sudah membahas bagaimana sang mahkota ciptaan gagal mempertahankan desain awal untuk menjadi wakil Allah, untuk menjadi representatif Allah dengan menjalankan governance terhadap alam semesta, yaitu katakan penuhilah bumi dan upayakan itu, ya, taklukkanlah itu dalam sense to explore but not exploit. Dan yang kedua adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah, karena esensi dari gambar adalah menyatakan siapa orang di balik atau siapa pribadi di balik gambar itu. Sehingga minggu kemarin kita telah membahas dari creation sampai fallen, dan itu dimulai, dosa itu dimulai masuk ke dalam dunia ketika manusia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu selanjutnya dosa itu masuk. Jadi dosa itu masuk ketika manusia terkooptasi, manusia terprovokasi untuk tidak cukup menjadi pribadi kedua. Tidak cukup menjadi representatif, tidak cukup menjadi wakil. Dia ingin seperti Allah. Manusia yang seharusnya menyatakan kehadiran Allah justru ingin dirinya seperti Allah. Ya, itu mengkudeta Allah. Itulah alasan mengapa manusia mengambil buah itu dan dimakannya. Karena apa? Karena menarik hati, memberi pengertian. Itu akibat provokasi iblis yang mengatakan, kamu sekali-kali tidak akan mati. Malah kamu akan seperti Allah. Inilah kejatuhan ketika manusia meragukan kasih Allah, ingin seperti Allah, sehingga menjadikan manusia itu out of design. Kalau kalian pernah menonton film science fiction yang iRobot gitu ya, yang iRobot itu yang memberontak terhadap pembuatnya, kira-kira itu mungkin diilhami dari fallen-nya di kitab Kejadian ini. Inilah dosa asal itu. Inilah dosa yang membuat pintu masuk lebar-lebar. Inilah kotak Pandora yang namanya dosa yang membuat manusia bergeser, bahkan bukan bergeser, jatuh dari desain awal kepada desain yang sama sekali bertolak belakang. Ya, meragukan kasih Allah, memberontak kepada Allah, mengkudeta Allah, dan menjadi seteru Allah. Dan akibat dosa ini itu merambat kepada keturunan, kepada being yang namanya humanity. Ya, manusia secara keseluruhan akhirnya jatuh di dalam dosa. Ini yang disebut sebagai dosa waris yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saya hendak mengungkapkan hal itu dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang baru saja kita baca. Ya, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Coba saya mengajak kita berpikir sebagai saintis dan calon-calon saintis. Ya,
surat ini dikatakan kamu dahulu sudah mati. Surat ini ditujukan kepada orang hidup atau orang mati, jemaat Efesus itu. Tentu kita berbicara kalau surat itu dikirim, kalau kalian kirim WA, kirim lain, tentu ditujukan kepada makhluk hidup kan? Nggak mungkin kalian ngirim opung kalian yang sudah meninggal WA, kan nggak mungkin. Lebih kalau apalagi kalau dibalas sama opungmu, iya jangan ganggu, opung lagi istirahat lah. Kalian ketakutan nanti. Ya, jelas surat ini ditulis untuk orang-orang yang masih hidup. Tetapi kenapa Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati? Apakah mereka sudah mati dan dibangkitkan bersama-sama penduduk di Yerusalem seperti ditulis pada Matius bagian akhir itu? Tentu bukan, ya. Kalau begitu tentu ada maksud kata lain dari kata mati di sini, ya. Hal ini membuat saya teringat di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, saya yakin kemarin di tempat disinggung. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Faktanya Adam makan, nggak mati, Hawa juga nggak mati pada hari memakannya. Berarti teks itu ada makna kata mati yang lain, bukan kematian fisik. Hal yang sama ketika Paulus mengatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Toh kita tidak mendadak mati ketika kita nyontek kan? Ketika sebagian dari kita nonton film yang tidak bagus, kan nggak langsung kejet-kejet terus meninggal, kan nggak ada. Berarti ada makna lain atau jenis kematian lain yang dimaksud. Nah, menarik sekali Paulus mengungkapkan itu, menjabarkan itu dengan mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Jadi per definisi kamu dahulu sudah mati, itu adalah kamu hidup di dalamnya. Jadi nya itu merefer kepada dosa. Dan ketika saya teliti di dalam bahasa aslinya pun, katanya ini merefer kepada dosa. Jadi yang dimaksud mati di dalam dosa adalah hidup di dalamnya, di dosa. Jadi mati di dalam dosa adalah hidup di dalam dosa. It's paradox. Ya? Ini bisa saya ilustrasikan seperti kalau ikan hidup di dalam air, hidup di dalam air, maka ikan itu tidak bisa hidup di luar air. Maka kalau dikatakan hidup di dalam dosa, artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa dosa. Atau dalam istilahnya Santo Agustinus, posse non vicare. Atau non posse vicare, tidak mungkin orang itu tidak berdosa. Dan ini diwariskan dari sejak Adam dan Hawa komit untuk kudeta, komit untuk memberontak, komit untuk menjadi seteru Allah. Kita bisa bandingkan itu di Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatannya manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Allah. Coba perhatikan baik-baik. Tadi di dalam analisa PJ kalian summarize bahwa Allah mencipta baik. Ketika menciptakan manusia, sungguh amat baik. Ya, ini artinya Allah puas, Allah bangga, Allah merasa bukan hanya sekedar puas gitu ya, puas sepuas-puasnya begitu setelah penciptaan itu, sehingga menganggap sungguh amat baik. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Kejadian pasal yang ke-6 hanya pasal 1, pasal 5 pasal telah merubah Allah nyesel yang sebelumnya puas. Karena apa? Karena kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata. Seperti
ikan yang tidak bisa hidup di luar air, manusia yang jatuh ke dalam dosa, tidak bisa kecuali kecenderungan hatinya hanya berdosa. Ini yang disebut dosa yang diwariskan itu. Ya, setiap manusia, setiap orang bergumul dalam hal itu. Saya berulang kali mengatakan kepada kalian bahwa tanpa diajarin berbuat dosa, anak masih kecil tahu cara berbuat dosa. Saya pernah kasih contoh ketika anak sulung saya masih kecil, sekitar 1 tahun, ketika dia patahin kursi ukir-ukiran, dia langsung buru-buru disembunyikan di balik buku di lemari perpustakaan. Coba, ya. Jadi ini yang dimaksud mati secara rohani, yaitu paradok, yaitu hidup di dalam dosa. Dan pengertian saya tentang mati rohani ini tersembunyi bagi saya, ini merupakan paradok yang agung bagi saya, karena tersembunyi bagi saya setelah lebih dari 26 tahun saya menjadi pengkhotbah. Baru saya ngerti maksud mati secara rohani. Ketika dulu katekisasi, ketika saya dibina baik di LPMI maupun di Perkantas, ya mati secara rohani. Apa itu? Nggak dijelasin. Mati secara rohani adalah ketika kita tidak punya kontrol terhadap diri kita sendiri untuk doing something good, karena dosa yang mengontrol, dan saya ini kayak zombie. Artinya nggak bisa kontrol, ya mati ya pada esensinya. Dan itu 26 tahun tersembunyi bagi saya. Saya merenungkan itu ketika saya pimpin PA Remaja di gereja saya, dan saya merasa, oh Tuhan, benar apa yang kamu katakan ya. Ya itu tersembunyi bagi orang-orang yang bijak, tapi kamu membukakan buat saya yang bodoh ini. Kan begitu ditulis di Alkitab. Syukur kepada Allah. Yang lulusan MIPA dibilang Allah bodoh, saya bersyukur. Dibandingkan saya dibilang pinter, tapi ternyata nggak ada isinya, kan begitu. Ya. Nah, yang sekali lagi, yang disebut kematian rohani, hidup secara jasmani, tetapi bukan menghidupi diri sendiri, melainkan hidup dalam keterikatan dan belenggu dosa dan melayani dosa. Ini Tuhan Yesus pernah berfirman, di Yohanes 8 ayat 34, siapa berbuat dosa, dialah hamba dosa. Dan Roma 7 ayat 21 sampai 24 menjadi pergumulan Rasul Paulus. Demikianlah aku dapati dalam hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu muncul daripadaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain yang melawan hukum akal budiku, dan aku menjadi tawanan hukum dosa. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi ayat berikutnya, syukur kepada Allah, kata Paulus. Karena Allah kita bukanlah Allah yang tipe deisme, yang ignoran terhadap masalah umatnya, bukan pula ya Allah yang hanya transenden, yang duduk di tempat yang maha tinggi, maha kudus, dipuja-puja oleh umatnya, melainkan Allah yang care, yang penuh kasih terhadap umatnya. Oleh karena itu ketika melihat problem yang unsolved, membuat dia mengutus anaknya yang tunggal, karena begitu besar kasihnya kepada kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun teman-teman, tawaran keselamatan dan tawaran keselamatan di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, tawaran keselamatan dan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus mustahil kita sambut. Saya katakan mustahil kita sambut. Karena kecenderungan kita kepada kejahatan semata. Karena kita mati secara rohani. Untuk itu, kita perlu dihidupkan kembali agar mampu percaya dan menerima tawaran keselamatan itu. Dan itu ditulis dengan sangat apik oleh Rasul Paulus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah
Dan oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi, klaim yang mengatakan bahwa percaya datangnya dari kita, yang menentukan keselamatan itu sangat-sangat kurang, bahkan tidak berdasar. Karena pada status kita mati secara rohani. Ya. Inilah anugerah Allah itu, keselamatan Tuhan sediakan, Tuhan tawarkan, kemampuan untuk menerima pun Tuhan persiapkan dengan menghidupkan kita kembali. Inilah kelahiran kembali, inilah kelahiran baru yang dimaksud ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus yang mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali sampai 3 kali. Inilah yang menjadi alasan bahwa mengapa kita yang telah mati secara rohani atau total inability itu bisa percaya dan menjawab ya terhadap tawaran Injil karena Roh Kudus yang telah menghidupkan kita. Ya, nah inilah proses urut-urutan keselamatan atau yang disebut Ordo Salutis. Ketika Allah telah memilih kita, maka Allah otomatis mendamaikan. Nggak mungkin kita dipilih dalam kondisi tetap berseteru. Ketika Allah telah memilih, secara otomatis di dalam Kristus Yesus, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan ketika mendamaikan itu, maka Allah berkenan menyapa. Itu yang namanya panggilan Injil. Calling 1, calling 2, calling 3, sampai N kurang minus 1, gitu kalau matematika. Baru sampai N, ketika Roh Kudus melahirkan kita kembali di urutan ke N tadi, maka kita menyambut. Maka kita sebutnya N tadi adalah effectual calling. Calling yang berdampak. Sebelumnya sampai N-1, panggilan itu tidak berdampak apa-apa. Tetapi ketika pada N di mana Roh Kudus melahirkan kita kembali, memampukan kita percaya dan menyambut Injil, maka disebut effectual calling, dan kita mengatakan, ya, saya percaya dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah mengapa dikatakan di ayat yang ke-6 dan 7 di dalam Kristus Yesus. Ya, diulang lagi pada ayat yang ke-7 di dalam Kristus Yesus. Diulang lagi di dalam ayat ke-10 juga di dalam Kristus Yesus. Dan semuanya itu Allah lakukan. Hal itu menjadi penegasan ketika dikatakan di dalam Yesus Kristus, menjadi penegasan terhadap pasal pertama ayat 3 sampai 14. Sekali-sekali kalian PA-kan itu. Bagaimana karya keselamatan dilakukan oleh Allah Tritunggal. Di mana di situ dijelaskan Allah Tritunggal bekerja secara perikerosis dalam karya keselamatan. Saya menyimpulkan di dalam eksposisi saya pasal pertama ayat 14 itu adalah planned by the Father, executed by the Son, completed or consummated by the Holy Spirit. Itu luar biasa, itu kerjasama yang indah, itu perikerosis dari Allah Tritunggal yang luar biasa. Dan selanjutnya pengajaran ayat 1 sampai 7 tadi disimpulkan secara ciamik oleh Paulus di ayat 8 dan 9. Saya katakan ciamik, keren banget. Ya, dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Sebenarnya kata oleh ini
diterjemahkan secara kurang tepat. Mungkin lebih tepat kata oleh atau dalam Yunaninya dia ini diterjemahkan dengan kata melalui atau di dalam, through or in. Ya, jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi kasih karunia itu diberikan, tetapi pemberian itu diterima melalui iman. Ya, kembali teks ini mengingatkan, oleh karena kasih karunia itu mengingatkan kita pada semboyan reformasi, ya, yang akan kita peringati sebentar lagi, yaitu sola fide dan sola gratia. Secara khusus sola gratia saya bahas di sini. Karena keselamatan hanya karena anugerah Allah semata-mata kita terima melalui Tuhan Yesus, melalui iman di dalam Tuhan Yesus. Saya akan membahas tentang kata kasih karunia. Kata kasih di dalam bahasa Yunaninya charis itu mengandung makna yang sangat indah, yaitu kata charis, kasih dan kemurahan Allah yang diberikan kepada kita karena Allah menghendaki kita menerimanya. Perhatikan, alasannya karena Allah menghendaki kita menerimanya. Bukan karena sesuatu yang telah kita lakukan untuk memperolehnya. Ini merupakan kebebasan dan ketidakharusan Allah yang terwujud di dalam karya keselamatan. Jadi di situ jelas bukan karena Allah yang menghendakinya, bukan karena kita. Ya, saya akan coba pecah di dalam 3 poin supaya kalian bisa menangkapnya lebih baik lagi. Yang pertama, semata-mata karena Allah mengingininya atau Allah menghendakinya untuk memberi. Ya. Dan itu bukan karena perjasa atau perbuatan kita sehingga layak menerimanya. Kalau harga dikasih soal 100 dan 100-nya tepat, dijawab seperti yang ada di textbook ataupun yang dikehendaki dosen, harga berhak mendapat nilai A. 100. Tetapi itu berarti karena jasa. Tetapi kalau saya karena sibuk pelayanan begitu, itu nggak boleh menjadi alasan. Ya, sesungguhnya nggak layak untuk lulus. Karena untuk saya pun nggak nyampe gitu. Tetapi karena dosennya kasihan kalau ini nggak lulus gara-gara satu mata kuliah ini nanti dia ngulang tahun depan nggak bisa skripsinya itu misalnya begitu. Dan saya dianggap lulus, maka itu bukan karena jasa, tetapi sungguh-sungguh karena sang dosen. Itulah gracia, itulah grasi, itulah pemberian. Jadi sekali lagi, semata-mata karena Allah mengingininya, Allah tidak berkewajiban untuk memberikannya, tetapi Allah memberikannya. Dan itu diberikan bukan karena jasa kita. Kelas di situ. Kalau begitu, tetapi tadi kan sempat dikatakan melalui iman. Nah, iman itu kan dari kita. Tunggu dulu. Mari kita bahas lagi. Ya. Coba perhatikan, saya sengaja menaruh bahasa Yunani di sini biar saya kelihatan lebih pinter lah dari kalian. Bukan itu. Maksudnya supaya kita tahu mengapa saya menafsirkan itu. Ya, ini kuncinya terletak di kata itu. Ya, itu menggunakan kata tauto. Ya, kata tauto itu gendernya kalau di bahasa Yunani itu kayak bahasa Jerman, punya gender juga. Ya, kalau bahasa Inggris kan nggak ada. Ya, apalagi bahasa Indonesia gitu kan. Kalau bahasa Jerman itu ada gendernya. Saya juga bingung gitu. Ballpoint itu laki-laki, tapi pensil perempuan. Terus kalau pesawat terbang, das Flugzeug itu berarti netral. Saya juga bingung kenapa pengelompokannya, tapi itulah bahasa. Ya. Nah, kata tauto itu bentuknya ada gendernya adalah neutral. Ya. Sedangkan kata karunia dan iman dua-duanya bentuknya feminin gendernya.
Jadi yang jelas kata itu bukan menjadi kata pengganti bagi karunia maupun iman. Nah, satu-satunya yang mungkin adalah proses keselamatan tadi. Ya, jadi kolaborasi dari karunia dan iman, proses tadi, itulah kasih karunia tadi, maka itulah menggunakan kata tautu. Jadi sekali lagi ini melukiskan bahwa the whole of process is sola gratia. Jadi baik iman diberikan oleh Allah itu inherent dengan ayat yang 4 dan 5 tadi, bukan? Dihidupkan kembali, baru kita mampu menjawab. Maka saya, meskipun saya bukan dokter biblika, saya hati-hati untuk merumuskan ini. Dan saya masih konsisten bahwa semuanya karena Allah. Jadi ini hendak menegaskan bahwa semuanya dari Allah, tidak ada kontribusi kita. Dan itu ditegaskan kembali Paulus dengan sengaja menambahkan dua frasa. Bukan pekerjaanmu, bukan usahamu. Oleh karena itu, jangan sampai kita memegahkan diri karena saya percaya maka saya selamat. No. Percayamu itu pun datangnya dari Dia. Tawaran keselamatan datang dari Dia, jalan keselamatan datang dari Dia. Oleh karena itu, there is no our contribution. Itulah sebabnya tak menggunakan kata karis yang artinya diberikan bukan karena Allah harus, diberikan karena Allah menghendakinya. Keren sekali. Lantas, kalau begitu luar biasanya, apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi respon kita? Yang ke-10, sangat baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, keselamatan itu merupakan rangkaian proses yang Allah telah persiapkan sebelumnya supaya kita melakukan pekerjaan baik. Jadi rencana Allah yang memuncak di dalam karya Kristus Yesus di kayu salib bukan tanpa tujuan, melainkan ada rencana besar nan mulia. Not for nothing, but for great things. Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik, bukan sekedar benar, namun berdampak di dalam kebaikan dan kebenaran. Sehingga benar itu baik, ya. Tetapi benar saja kadang tidak cukup. Kalau benar tidak disampaikan secara baik, benar itu bisa menjadi tertutup bagi orang yang memerlukan kebaikan. Misalnya, ketika ada orang kelaparan, terus kita mengatakan, apakah engkau telah mendengar Yesus? Saya lapar, Pak. Lupakan lapar. Karena yang penting itu jiwa, bukan tubuh. Saya lapar, Pak. Kita ngomong dari A sampai Z sejarah keselamatan, belum tentu masuk. Karena yang dibutuhkan adalah kebaikan. Saya mau kasih contoh, teman-teman. Suatu kali ada tukang sol sepatu di sebelah kanan saya ini. Saya ini di ruang perpustakaan. Di sebelah kanan saya ini adalah teras belakang. Dan di teras belakang ada pintu untuk keluar.
Dan biasanya beberapa transaksi dengan atau komunikasi dengan tetangga lewat belakang. Ada tukang sol sepatu lewat, langsung buru-buru kita panggil, Bang, bisa jahit sepatu? Boleh masuk. Hari pertama kenal, namanya Pak Uha. Ya, terus ketika dia sedang menjahit sepatu, sudah tawar harga selesai, sudah cukup, Pak Uha mau minum apa? Saya cuma mengatakan, mau minum apa? Apa aja boleh, Pak. Saya buatkan teh manis ya. Saya buatkan teh manis, dan kebetulan ada makanan sepotok. Saya kasih, dan saya duduk. Dia duduk pakai, tukang sol sepatu kan ada kursi duduknya itu. Saya duduk di lantai, jadi lebih rendah dari dia. Sambil ngobrol kesana kemari, tentu jauh sebelum pandemi, karena ini udah puluhan tahun yang lalu. Berapa bulan kemudian dia lewat, saya melakukan hal yang sama. Entah kali keempat atau kelima, Pak Uha ini nggak tahan lagi. Dia tanya, Pak, boleh tanya? Boleh. Mengapa Bapak orang Kristen kok bahagia ya? Mengapa orang Kristen kok baik dan bahagia? Terus saya mengatakan begini, Bapak jangan melihat bahwa orang Kristen itu bahagia karena kaya ya Pak. Baik atau berkecukupan ya Pak. Baik atau apa, ada atau tidak orang Kristen berbahagia karena apa? Kami mempunyai Kristus. Kami diajar, masuk pelan-pelan. Gak lama kemudian si Pak Uha ini kenalkan saya dengan Kristus. Karena lingkungan saya Muslim, saya kan nggak terlalu berani, saya bawa ke gereja. Dan akhirnya dia, pendek kata dia dibaptis, dikucilkan dari keluarganya, bahkan sampai meninggal setahu saya, dia tetap di dalam Tuhan. Tentu Injil diberitakan baik dari sejarah keselamatan, tapi untuk Pak Uha kan nggak perlu sampai begitu detailnya. Jadi setiap apa pengalaman hidup, bahkan termasuk pengalaman hidup saya, itu ada rencana Allah untuk menceritakan Kristus. Misalnya, ketika anak saya pertama meninggal, jelas peristiwa itu sangat menyakitkan buat saya. Tetapi saya tahu itu adalah salah satu item yang dipersiapkan Allah untuk pekerjaan baiknya. Maka ketika ada orang yang kehilangan anaknya, saya bisa menjadi saksi. Bisa masuk. Saya mengalami kegagalan yang begitu dalam dan saya bisa menerimanya di usia saya ke-54. Saya nggak perlu ceritakan. Dan saya mengatakan apa? Ya, saya kalah bergumul dengan Allah. Allah yang menang. Dan kemarin pagi ada seorang dokter saya telepon, kok tadi malam memimpi, dia ngomong, "Lai, aku ada masalah bla 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 begini, tapi nggak cerita, saya cerita." Saya di pinggir jalan itu, saya katakan, saya butuh 54 tahun untuk bergumul dengan Allah. Yakub dikatakan menang, saya kalah, tetapi saya bangga karena Allah menang dan memenangkan saya. Menyakitkan, tetapi itu menjadi sarana Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dia persiapkan Allah sebelumnya. Jadi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita diminta bukan sekedar melakukan pekerjaan baik, tapi diminta untuk hidup di dalamnya, menghidupinya. Berarti ada ketekunan, ada kedisiplinan. Ya, not just do it, but live in. Hidup di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan oleh Paulus, yang tadi ngomong oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, tetapi pada saat yang lain, dia mengatakan tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Means, keselamatan itu hanya part, hanya bagian dari the whole great plan from God. Ya, karena itu tetaplah kerjakan. Pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan, teman-teman, sebagai mahasiswa? Kalau di dalam pelayanan, jangan lalai gunakan karunia yang ada. Ya, kobarkan. Talenta ya, berbicara. Kalau Tuhan memanggilmu menjadi pembicara menggantikan Bang Yones, karena Bang Yones tidak speed dulu lagi. Bang Yones umurnya juga tidak akan panjang. Kalian yang harus menggantikan. Dulu ada tradisi setiap tahun FMIMA menghasilkan pembicara. Saya nggak tahu sekarang.
Ya, kalau punya kalian suara bagus, saya sangat senang. Lagu-lagu pengakuan dosa sering-sering saya minta dulu sama pengurus, nggak tahu itu suara siapa gitu ya. Pokoknya aku minta dong lagunya, karena memang lagu itu sangat memberkati saya. Gunakan untuk itu. Saksikan apa yang karya Kristus di dalam hidup kita. Seperti dengan Pak Uha tadi, seperti saya kehilangan anak saya, seperti saya bergulat dengan Allah sedemikian lama sampai akhirnya, ya saya kalah, engkau menang. Dan karena engkau menang, maka hidupku lebih baik. Self-acceptance. Ya. Oleh karena itu. Dan yang ketiga, beritakan Injil. Beritakan Injil nggak harus KKR seperti Bang Yones, nggak harus melakukan apa-apa seperti itu. Bisa dengan kesaksian hidup, bisa dengan perkataan yang meneguhkan. Jadi rangkaian dari Allah, pemilihan, pendamaian, calling, kelahiran baru, pertobatan, penyucian, itu proses-proses hanya sebagian dari proses yang Allah telah persiapkan sebelumnya. Roma 8 ayat 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi itu proses-proses yang harus dilalui. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, jangan cepat puas dengan keselamatan itu. Itu baru single step. Ada yang kita perlu lakukan dengan mengisi keselamatan tadi. Sehingga semakin hari kita semakin menyerupai Kristus yang adalah gambaran anaknya itu. Sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ingat, the whole word you CFR ya tadi adalah tujuannya karena kita dicipta sesuai gambar Allah, maka proses penebusan dan sanktifikasi mengembalikan gambar kita kembali ke gambar Kristus. Oleh karena itu, maka kita harus mengisi dan melakukan keselamatan itu. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, saya menutup eksposisi kita pada sore hari ini dengan mengingat bahwa Allah yang merencanakan ya keselamatan itu, memilih kita, mendamaikan kita, memanggil kita, melahirbarukan kita, dan mengkuduskan kita, membimbing kita, memelihara kita sampai kita akhir hayat. Dan kita dianggap nantinya menjadi serupa dengan Kristus. Selamat mengisi pertobatan kita. Selamat mengisi dengan ketaatan masa sanktifikasi kita. Sehingga Allah leluasa membentuk kita semakin hari, semakin menyerupai Kristus. Selamat berjuang teman-teman. Selamat berjalan para musafir. Tuhan bangga untuk kita yang taat dan untuk rela dibentuk olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena pada sore hari ini kami dipaparkan suatu rahasia yang luar biasa. Bahwa semuanya karena kasih karunia Allah. Kalau kami bisa sampai pada posisi sekarang ini, pada titik ini, sesungguhnya jauh sebelumnya Allah telah merencanakan, memilih kami. Allah memanggil kami, mendamaikan kami dengan dirinya, memanggil kami dengan tidak jemu-jemu, memampukan kami untuk menjawab panggilan itu. Dan akhirnya kami mengatakan, ya, saya percaya dan menerima. Dan pada saat yang sama, kami berjalan sampai untuk mengisi kehidupan kami. Yaitu untuk dikuduskan di dalam Kristus Yesus.
Dan biarlah dalam mengisi kehidupan kami, sambil menanti kedatangan Kristus, sambil menanti konsumasi dari rencana keselamatan yang agung itu, kami melakukan dan hidup di dalam pekerjaan baik yang Allah sendiri telah persiapkan sebelumnya. Hamba-Mu berhenti berbicara, suara hamba-Mu tidak akan terdengar lagi, namun Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan terus mengingatkan kebenaran firman ini bagi setiap kami. Ampuni kami ya Allah, jika dalam mendengarkan firman-Mu sikap tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu, tidak ketika hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu tersembunyi dosa-dosa hamba-Mu, atau hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu, sebab sudah hormat dan kemuliaan bagi Allah dari kekal hingga kekal. Dalam Kristus Tuhan yang telah mati bagi kami, yang melalui darahnya kami diperdamaikan, yang kami sedang menuju pola hidup ilahinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembalikan kepada MC, kalau ada Q&A silakan, kalau tidak saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih buat Bang Yonas atas firman-Nya. Mungkin dari teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung di-drop di kolom chat. Dan kalian tahu ya, Bang Sohat, Bang Yonas tetap sehat ya. Masih punya tenaga untuk berkhotbah kan? Jadi Bang Yonas sehat, terus cukup dalam doa. Puji Tuhan, Bang. Boleh untuk yang lain, mungkin? Mungkin aku boleh, Bang. Silakan, Cap. Kalau dari aku nih, Bang, mungkin ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya kan kita kan sudah direncanakan gitu bahwa bahwa keselamatan ini akan diterima oleh kita karena Tuhan yang menghendakinya gitu. Yup. Jikalau misalnya ada orang yang dia sebenarnya dia tuh berdosa dan dia tidak sempat untuk bertobat, namun dia udah ibaratnya udah belum sempat dan udah meninggalkan dunia ini gitu, Bang. Kalau dari pandangan Abang sendiri itu, apakah itu kehendak Allah yang diinginkan melalui orang itu gitu? Bahwa selama hidupnya dia belum sempat bertobat dan dia hanya melakukan dosa gitu, Bang. Ya. Umat pilihan pasti by somehow Allah akan memberi kesempatan seseorang itu bertobat. Ya. Ambil contoh ketika penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, ya, di dalam injury time-nya toh sempat mengatakan, Yesus ingat akan aku ketika engkau kembali dengan kerajaanmu. Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya, truly I said unto you, ego eimi. Itu berbicara dengan otoritas Yahweh-nya. Aku berkata kepadamu, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini, saat itu juga kamu bersama-sama dengan aku. Pasti memberi kesempatan itu. Banyak contoh adalah Johnny Indo yang belum lama meninggal. Johnny Indo itu menarik, ya. Dia seorang Kristen, terus by somehow karena jahat masa mudanya masuk penjara, nggak nanggung-nanggung, penjaranya di Nusa Kambangan. Nah, dan dia sempat melarikan diri dan berhasil lolos dari Nusa Kambangan, hebat sekali kayak Rambo. Tetapi tertangkap kembali dan akhirnya masuk penjara lagi. Karena wajahnya ganteng, maka ya Johnny Indo ini ya ketika melarikan itu istrinya di rumah dan anak-anaknya berdoa supaya pertobatannya dia. Dan setelah itu
dia bertobat, dan di dalam penjara itu, selesai penjara dia keluar karena modal wajah ganteng. Pelarian itu difilmkan dan membuat dia sangat populer. Dan di dalam sangat populernya itu, dia jatuh cinta pada wanita lain yang kebetulan Muslim. Dia mualaf dan sempat menjadi dai. Tapi by somehow, menjelang akhir hayatnya sudah tua, dia pengen kembali ke istri tuanya, yang adalah orang Kristen. Dan sebelum meninggal, dia beberapa kali bergereja. Dan akhirnya meninggal. Dia kembali kepada Tuhan. Ada cara Tuhan memanggil dia kembali. Jadi kalau kesimpulannya, jika orang itu umat pilihan, entah disaksikan manusia, entah tidak, orang itu pasti akan mengaku percaya sebelum dia berpulang. Itu jawaban saya, Grab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bang Yonas. Jelas sekali ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih memiliki pertanyaan, boleh? Ya, ada yang PC aku lewat anonim. Oke. Pertanyaan gini, kayak dia bilang, makasih Bang Yonas firmannya, benar-benar bagus banget ngingetin aku kalau hidup harus dari Tuhan, bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Yang mau aku tanya, gimana sih caranya peka sama panggilan Allah? Dan bisa bedain yang mana panggilan yang dari Allah, yang mana yang bukan. Makasih Bang, God bless you. Ya. Panggilan dari Allah, apapun bentuk panggilannya, ya, tentu ini nggak spesifik panggilan keselamatan ya. Panggilan hidup dari Allah, itu secara konsisten akan terus berbicara. At any condition. Ya, Allah tidak akan pernah lupa akan rencananya. Oleh karena itu, sejauh pun kita melarikan diri, Tuhan akan mengejar kita. Maka saya katakan, panggilan dari Allah itu akan terus terngiang-ngiang, akan terus mengejar kita di dalam kondisi suka ataupun duka, baik ataupun buruk. Ya, banyak orang yang berusaha lari dari Allah, misalnya Yunus. Tetapi toh akhirnya Yunus mengerjakan rencana Allah. Yusuf, ketika dia dijual ke Mesir, dan orang ketika dia dipenjara karena fitnahan istri Potifar, dia di dalam penjara meramal 2 orang. Satu pegawai istana yang membuat makanan, satu pembuat pegawai istana yang membuat minuman. Diramal dua-duanya, dan setelah diramal mereka melupakannya. Tetapi Allah tidak melupakannya. Melalui mimpi Firaun, dia katakan, cari tukang tafsir mimpi. Baru tukang minuman itu ingat. Oh iya, dulu ada teman di penjara, namanya Yusuf tukang tafsir. You see? Tuhan tidak akan pernah lupa untuk mengejar. Kalian juga tahu, ya, sekalipun dunia menyodorkan yang lain. Contoh, diri saya sendiri ya, saya itu di gereja yang dulu, jemaat mengusulkan saya untuk jadi pendeta. Ya, kalau saat itu memang akhirnya saya jadi pendeta. Bahkan saya pernah diminta untuk semacam vikariat di GKI. Ya, udah semuanya dibukakan. Tetapi kalau Tuhan nggak memanggil saya untuk menjadi pendeta, dan saya mengucap syukur untuk hal itu, karena saya sedikit lebih awet muda, karena nggak jadi pendeta, karena saya bergaul dengan mahasiswa, udah seusia begini panggilannya juga tetap bang aja kan begitu, ya kan? Nah itu meskipun disodor-sodorkan jemaat itu loh, ke sinode minta ini minta saya dipendetakan dan sebagainya, toh Tuhan bilang apa? Tidak, aku memanggil Yonas ke mahasiswa. Bahkan menarik, di usia saya begini sekarang dipercaya Tuhan untuk ngajar agama. Itu menarik luar biasa. Panggilan Tuhan terus akan berbicara. Kalian tahu,
saya dari keluarga muslim, untuk teman-teman yang baru masuk, nggak tahu bagaimana caranya Tuhan kok memanggil saya untuk mengenal kekristenan. Dan akhirnya sekarang seluruh keluarga saya, keluarga dari pihak saudara-saudara saya, papa dan mama saya menjadi Kristen. Dan banyak di antara mereka yang menjadi pelayan. Itulah cara Tuhan memanggil. Panggilan Tuhan tidak mungkin gagal. Panggilan Tuhan akan terus-menerus mengejar kita. Sebelum kita mengatakan, ya, saya rela kalah. Engkau menang ya Allah. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke Bang, makasih Bang. Jadi ada lagi, gimana tuh Nathan? Si anonim sudah oke? Balas Kak. Udah puas. Terima kasih Bang. Ada lagi nih Kak, aku dapat nih dari anonim. Pertanyaan begini Bang, saya mau tanya mengenai pertanyaan satu tadi, yang pertanyaan saya tadi. Boleh, Gap, pilih agak dengeran dikit, Gap, suara saya. Ya. Ada caranya Tuhan untuk mengajak kembali seseorang tersebut untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi seseorang tersebut haruslah menyambut ajakan itu, Bang. Jadi kalau dari sang penanya bertanyanya, ibaratnya kalau kita lapar terus dikasih makanan, kita nggak bakal kenyang kalau makanannya kita liatin aja. Berarti kita kayak harus butuh menyambut bagaimana Tuhan mengajak kembali seseorang untuk bertobat begitu, Bang. Ya. Bagaimana? Kalau misalnya ilustrasinya itu, ya namanya ilustrasi selalu tidak akan pernah sempurna mendeskripsikan realitas, kan begitu, ya. Nah, kalau saya Tuhan menawarkan makanan kepada kita, jawaban kita kan bisa milih ogah atau iya. Kalau kita free will, ya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Tuhan memberi makanan, Dia memberi rasa lapar juga, yang selapar-laparnya, sehingga kita merasa mengatakan iya untuk tawaran itu, karena memberi rasa lapar selapar-laparnya. Dan ketika kita menerima itu, seolah-olah, ya memang saya mengendakinya, bukan dorongan dari luar, tetapi saya mengendakinya. Tapi faktanya, Allah yang menanamkan rasa untuk lapar, untuk menerima itu. Ya, fakta di dalam teks tadi mengatakan Allah menghidupkan kita kembali, kan gitu. Jadi ilustrasi itu belum lengkap, tapi Allah menambahkan rasa lapar tadi sehingga kita menerimanya dengan sukacita. Sama seperti saya sekarang ketika saya mengatakan ketika umur 54 saya baru selesai bergulat dengan Allah, sekarang jauh lebih berbahagia ketika Allah mengatakan, Yonas, this is my plan of your family. Dan sekarang ceritakan yang sama kepada orang yang punya pengalaman kepada kamu. Keren kan? Gitu loh. Meskipun buat saya kayaknya enggak gitu. Tapi nyatanya enggak. Ini waktunya kamu nyerah gitu. Sama seperti pergulatan Yakub dan Allah di Sungai Yabok. Sudah cukup pergulatan kita. Saya menang, kamu kalah. Namanya oke, God gitu. Ya. Jadi Tuhan menyediakannya di dalam satu paket. Saya nggak menyebutnya sebagai the ultimate free will, tapi bondage will, ya, but free gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Mungkin ada lagi kah yang ingin bertanya? Untuk anonim, apakah sudah jelas tadi penjelasan dari Bang Yonas? Paham? Oke, baik. Oke, Bang. Shalom, Bang Yonas. Ada pertanyaan anonim, Bang. Jadi, pertanyaannya sebenarnya keselamatan itu bersifat mutlak atau enggak ya, Bang? Kalau misalnya mutlak, apakah berarti apapun dosa yang kita lakukan itu, kita tetap dapat keselamatannya? Dan kalau misalnya enggak mutlak, apakah berarti kita bisa kehilangan keselamatan yang udah dianugerahkan, Bang?
Ya, keselamatan sampai kepada pemuliaan itu satu paket. Ya, satu paket. Maka ketika Allah memilih, Allah tidak mungkin gagal. Ya, Allah tidak mungkin gagal. Maka iman yang saya anut berdasarkan kasih dan berdasarkan kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah, maka saya mengatakan keselamatan itu satu paket dari apa tadi? Pemilihan, pendamaian, pembenaran, lahir kembali, lahir kembali, pengkudusan, pemuliaan, itu satu paket. Terus Allah menyediakan kitab suci sebagai perangkat. Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang 14 sampai 16, kita akan melihat itu bahwa dari kecil kamu telah menerima kitab suci yang membimbing kamu kepada keselamatan. Ya. Itu masuk gerbang keselamatan. Tetapi di dalam gerbang keselamatan juga disediakan membimbing kamu di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, mendidik kamu dalam kebenaran, dan seterusnya. Jadi dalam artian Allah telah menyediakan tool itu sehingga bukan sekedar kita masuk pintu keselamatan yang nanti bisa hilang karena free will kita, enggak. Tetapi Allah menyediakan itu. Ibarat kata begini. Jadi kita itu kayak keselamatan itu ketika dibimbing masuk pintu tol. Pintu tol Jakarta Cikampek. Kita bebas selama di jalan tol itu. Tetapi bebas-bebasnya kita tetap di dalam jalan tol tadi. Sehingga kita pasti sampai ke Cikampek. Gitu. Kita merasa bebas mau kiri mau kanan, tetapi tidak mungkin kita akan balik arah. Karena apa? Tolnya memang begitu. Tapi ada merasa orang yang terpaksa di dalam jalan tol itu? Enggak, dia merasa bebas. Demikian juga karya keselamatan. Bahwa ketika kita diselamatkan dan diarahkan untuk tetap di dalam keselamatan, kita merasa bebas sebebas-bebasnya. Tetapi tetap di dalam koridor jalan keselamatan. Gitu. Apakah jawaban saya menjawab pertanyaan Cynthia? Atau orang yang bertanya? Udah Bang katanya Bang. Makasih Bang Yonas. Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke, thank you buat Bang Yonas jawabannya, dan terima kasih buat pertanyaannya Mr. Anonim. Dan berhubung waktu kita yang terbatas, mungkin dari teman-teman sekiranya ada pertanyaan boleh langsung dikirim ke hostnya, nanti akan disampaikan langsung melalui Bang Yonas, dan juga ataupun bisa melalui PKTB masing-masing, seperti itu. Oke, sekian dari sesi kita tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin sharing atas firman yang telah disampaikan oleh Bang Yonas, boleh untuk mengisi angket dengan scan barcode yang ada di layar kalian, dan ataupun bisa melalui link di bit.ly/angketpj 1ok21. Jadi bisa untuk teman-teman yang sekiranya ingin sharing, mungkin merasa terberkati karena sesuai dengan keadaannya sekarang, ataupun mungkin merasa bahwa sadar bahwa tentang bahwa Tuhan itu ternyata menghendaki kita untuk selamat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, itu linknya udah di-share lagi oleh Kak Cynthia. Terima kasih Kak. Boleh langsung isi angket PJ-nya dan bisa sharing di situ. Oke, boleh next. Niki. Sekarang aku ingin menyampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, di sini tertera nama-nama pelayan yang melayani di PJ pada hari ini. Yang pertama ada MC-nya itu Krista dari Matematika 2019,
ada singernya Richard, Matematika 2019, dan Bang Arga dari Aktuaria 2018. Ada pemusik, yaitu Andre dari Geologi 2020 dan Mikael dari Fisika 2019. Ada music directornya juga Mikael dari Fisika 2019. Ada pendosyaf Bella dari Biologi 2020 dan reviewer PJ Cornelia dari Geofisika 2020, dan juga pelayan Manjiu dan Nasir, yaitu KTB Calvin dari Matematika dan Aktuaria 2021. Terima kasih untuk pelayanannya, juga termasuk Bang Yonas, terima kasih atas pelayanannya. Boleh teman-teman kita berikan reaction untuk menyatakan tanda terima kasih bagi kita pada pelayan-pelayan hari ini. Semoga pelayanan yang dilakukan bisa menjadi berkat bagi jemaat dan juga bisa menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Boleh next. Selanjutnya, pada hari Senin seperti biasa, kita akan mengadakan perdo atau persekutuan doa melalui Zoom pada jam 5 sore. Perdo akan dipimpin oleh Kezia dari Statistika 2020, maka dari itu jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk mengikuti perdo tersebut juga. Oke, boleh next. Nah, sebagai reminder, jangan lupa juga untuk ikut ibadah PJ di minggu depan dengan pembicaranya KDV dengan tema Devotional Time atau saat teduh. Kita bisa diperlengkapi dengan pengetahuan pentingnya saat teduh untuk memulai hari. Nah, maka dari itu, jangan lupa untuk ikut PJ minggu depan seperti biasa di hari Jumat jam 4:30. Oke, boleh next. Untuk teman-teman yang memiliki pergumulan terkait apapun, baik itu akademik, keluarga, ataupun sesama, dan sekiranya ingin didoakan, boleh bisa langsung mengisi link yang tertera pada bio Instagram PO MIPA Farmasi, ataupun yang tertera di slide berikut, yaitu linktree.ee/PO MIPA Farmasi UI, dan bisa diklik di bagian permohonan doa. Next. Untuk teman-teman yang ingin sharing tentang kehidupan akademis, keluarga, atau apapun yang ingin di-sharingkan, bisa langsung chat ke official akun PO MIPA Farmasi pada hari Rabu pukul 7, dan akan langsung dilayani oleh pelayan bidang 3 nih, yang pastinya ramah-ramah dan juga ingin sekali mendengar sharing teman-teman sekalian. Maka dari itu, jangan lupa di hari Rabu jam 7 akan ada open chat. Next. Untuk teman-teman yang ingin memperlengkapi diri dengan buku-buku Kristiani, dan bisa langsung pergi ke link yang tadi yang ada di bio Instagram PO MIPA Farmasi dan diklik di bagian literatur. Oke, boleh next. Nah, lalu untuk teman-teman ada yang berulang tahun pada minggu ini di tanggal 27 sampai tanggal 3, itu ada El Syarifka dari Geofisika 2019, ada Kak Lydia Graciela dari Farmasi 18, ada Jeremia Kastara dari Kimia 2019, ada Esli Fani Frasanti dari Statistika 2021, ada Kak Aron Chandra dari Fisika 2018, ada Kak Arum dari Statistika 2018, ada Kak Esther Fania dari Aktuaria 2018, Kristel Yohan dari Geografi 2019, dan ada Hana dari Geografi 2019. Aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada kalian, semoga bisa selalu menjadi terang dan garam bagi dunia dan juga dilancarkan untuk segala pergumulannya. Untuk teman-teman yang lain, aku meminta nih untuk memberikan reaction sebagai tanda ucapan bagi teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun ya untuk teman-teman
yang ada di slide ini. Boleh lanjut. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat untuk pendosef, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, ada pokok doa yang harus kita doakan nih terkait kondisi saat ini. Sebanyak 23 kabupaten atau kota di Jawa Timur mengalami kekeringan kritis dalam beberapa waktu terakhir. Untuk menanganinya, telah diajukan bantuan air bersih kepada Pemprov dan sudah dilakukan penyaluran air kepada beberapa desa oleh BPDB Jatim. Selain itu, BPBD akan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber mata air yang kering atau hilang, serta ditindaklanjuti bersama sejumlah relawan dan elemen masyarakat. BPBD juga akan melakukan kegiatan pipanisasi di daerah-daerah kekeringan bekerja sama dengan OPD terkait. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat bagi semua pihak yang terkait dan membuka jalan sehingga kekeringan ini dapat ditangani dengan baik. Marilah kita berdoa juga kiranya penyaluran air dan upaya lainnya dalam membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terdampak bisa dilakukan dengan baik. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih atas karunia-Mu. Tak terhitung dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sehingga kami melukai hati-Mu. Namun ya Bapa, kasih-Mu yang begitu besar, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah menyelamatkan kami dari kehidupan dan kematian di dalam dosa. Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, kiranya kehidupan kami Engkau bentuk sesuai dengan gambar yang Engkau inginkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pembicara dan pelayan pada pagi hari ini, kiranya kami selalu senantiasa setia memberikan pelayanan terbaik bagimu. Ya Bapa, demikian juga kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya Engkau senantiasa mendampingi mereka seiring bertambahnya umur mereka. Kiranya Engkau muluskanlah perjalanan hidup mereka ya Bapa, dan semakin bertambah dewasanya mereka, semakin dekat pula mereka kepadamu. Ya Bapa, demikian juga kami mohon kepadamu, tak lama lagi kami akan mulai melakukan perkuliahan kami secara blended learning. Oleh karena itu ya Bapa, tolong dampingi kami agar kami dapat melakukan yang terbaik dalam pendidikan kami. Bapa, di atas segalanya kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami dan memperbarui kami menjadi manusia yang baru, agar kelak kami dapat berkumpul kembali dengan-Mu di surga-Mu yang kudus. Ya Bapa, banyak doa yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun Engkau yang mengetahui isi hati kami semua. Kiranya Bapa, rencana-Mu lah yang bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami pun dapat hidup di dalam diri-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya doa yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bella atas pelayanannya sebagai pendoa syafaat. Ya, jadi kita telah belajar bahwa akibat dosa itu sangat fatal. Dosa membuat kita mati secara rohani, membuat kita tidak bisa hidup tanpa dosa. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia memberikan keselamatan itu pada kita. Bukan karena perbuatan baik kita, namun hanya karena kasih-Nya. Dan Tuhan mau supaya kita bertekun mengerjakan keselamatan itu. Maka dari itu, kita mau belajar untuk berkomitmen menghidupi keselamatan yang telah kita peroleh. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menjalankan komitmen ini dengan menyanyikan lagu Hidup Bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh,
lepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah kurasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan telah kurasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Aku meminta tolong kepada Bang Yonas untuk menutup ibadah hari ini dalam doa. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Kami sebelum mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang ibadah kami sore hingga menjelang malam ini ya Tuhan. Kami meyakini bahwa itu merupakan bentuk pemeliharaan Allah supaya kami tetap hidup di dalam koridor jalan keselamatan yang Tuhan tetapkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah apa yang kami terima sepanjang ibadah kami tetap tinggal di dalam hati kami, dan ampuni kami jika dalam ibadah kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun biarlah kasih Allah yang merengkuh kami, memampukan kami untuk merengkuh saudara-saudara kami yang lain di dalam doa dan relasi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami ketika kembali dalam pergulatan kami, pergumulan hidup kami masing-masing, kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami boleh menyaksikan itu bagi sesama kami yang membutuhkan penguatan dan peneguhan. Karena untuk itulah ya Tuhan, kami telah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, karena untuk itu kami telah ditebus dan diutus. Dan untuk itu pula kami semua menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, menyertai kita dalam studi kita, menyertai kita dalam pelayanan kita, menyertai kita di dalam pergulatan dan pergumulan kita, menyertai kita dalam relasi kita dengan keluarga dan sesama, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Terima kasih Bang Yonas. Aku mempersilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita sudah selesai, namun sebelum itu aku mau ajak teman-teman untuk stay dulu di room ini karena kita mau ada foto bareng. Terus sekali untuk teman-teman yang sekiranya bisa on cam dulu, kita foto dulu.
teman-teman, yuk yang bisa on cam langsung on cam aja seperti biasa, kita foto biar saling mengenal juga teman-teman kita yang udah ada di sini. Yang emang nggak bisa on cam, kasih tahu di kolom chat aja, jadi biar nggak usah ditunggu jatuhnya, gitu ya. Iya. Mungkin sambil nunggu teman-teman on cam, Kanatan ada pengumuman Kanatan untuk besok gimana Kanatan? Oh iya, jadi jangan lupa juga teman-teman buat datang KKR besok di jam 13.00. Ya, desain datang ya guys. Ntar bakal ada sesi sharing sama teman-teman KTB kalian gitu. Oke, udah tuh. Jam berapa tuh Kak? Kanatan? Jam 13.00 Bang. 13.00. Jam 1 siang ya teman-teman ya. Iya, jam 1 siang ya Bukan teman-teman. jam Bukan 3. 1 pagi. Bukan 1 pagi juga. 13.00. Jangan lupa makan dulu supaya nggak ngantuk. Kopi. Nah, betul itu juga betul. Betul tuh sama Bang Yonas tadi kasih tahu. Banyak, belum sempat ngopi kan? Bener sekali. Oke teman-teman, apakah ada yang mau on cam lagi? Masih ditunggu nih. BTW ini layarnya ada 2 ya, jadi mohon ditahan. Sama fotonya 2 kali, biar nggak jelek fotonya. Oke, mungkin kita mulai foto dulu aja ya. Oke. Foto yang pertama, layar yang pertama, 1, 2, 3. Bentar, yang layar keduanya, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, yang pengambilan kedua ya, layar pertama, 1, 2, 3. Sebentar yang layar keduanya, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, ambil fotonya udah selesai. Dari Kak Gafriel atau Kak Nathan ada pengumuman lagi? Udah sih, pokoknya jangan lupa untuk ikut KKR besok. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Selamat teman-teman. hari Jumat. Selamat hari Jumat. Pada besok hari Senin dan hari Jumat minggu depan. Iya. Wah. Selamat hari Jumat. Oke, yang pelayan ya seperti biasa jangan cabut dulu ya. Untuk pelayan ya jangan lift dulu. Richard mana? Jaringannya kuat nggak? Andre ada. Kemana kah Richard? Oke. Di mana? Nggak ada. Oh, apa? Lanjut dulu aja. Ya udah. Oke. Silakan, Gaf. Oke. Untuk Bang Yonas, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Bugar, tetap sehat, bisa melayani Tuhan sampai akhir hayat. Oke. Oke, siap. Apakah Richard belum ada ya? Oke. Apa kita berdoa aja. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala karunia dan rahmat-Mu. Kami bisa mengadakan PJ pada hari ini dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap pelayan, baik dari MC, singer, musik, doa syafaat, reviewer PJ, Asyir, dan terkhusus juga buat Bang Yonas ya Tuhan. Biarlah kiranya firman yang telah dibawakan oleh Bang Yonas tadi bisa terus diingat bahwa
Tuhan merupakan pengatur segala sesuatu yang maha adil dan yang berkehendak atas kehidupan yang telah Ia sendiri berikan kepada kita. Ya Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk secara khusus untuk Bang Yonas atas pelayanannya. Biarlah kiranya pelayanan yang telah Ia berikan bisa menjadi berkat, kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau terus jaga dia ya Tuhan, supaya bisa terus memberikan firman kepada orang-orang yang rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah ia kesehatan, jasmani maupun rohani, agar ia selalu semangat untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mengadakan evaluasi, biarlah kiranya evaluasi yang akan kita lakukan bisa menjadi perbaikan, bisa menjadi pembaharuan setiap minggunya, supaya kami bisa mempersiapkan lebih baik lagi untuk ibadah dan pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan. Di atasnya kami mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Biarlah kiranya kami belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan kami tidak mengulangi kesalahan tersebut kembali. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Cap, untuk doanya. Oke. Makasih. Sama-sama, Bang. Makasih juga. Foto bentar yuk yang pelayan. Oke, boleh. Pelayan. Oke, Boleh. on cam dulu, on cam. Ayo on cam. BTW, Gap, boleh matiin recordingnya nggak, Gap? Ini kalau nggak berat banget nanti. Oke. Sama